Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru yang sangat ambisius. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyelamatkan masa depan pangan Indonesia. Kita bakal melihat kombinasi yang benar-benar brilian antara agroforestry, genetika, dan pemodelan digital. Dan yang pasti, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, tapi ini adalah solusi nyata buat ngebangun ketahanan pertanian kita ke depannya. Oke, biar lebih gampang kita petakan dulu perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari ngebahas krisis produksi padi, lalu bergeser ke paradigma baru agroforestry, gimana kita menjembatani kesenjangan inovasi, merancang kanopi masa depan, masuk ke solusi kembaran digital, sampai akhirnya gimana kita bisa mengamankan panen buat esok hari. Kita masuk ke bagian pertama, krisis produksi padi. Nah, buat paham kenapa inovasi radikal ini benar-benar mendesak, kita harus lihat dulu resiko raksasa yang lagi mengancam lanskap pertanian kita saat ini. Coba bayangkan posisi kita sekarang. Kita ini ibaratnya lagi dikepung dari berbagai arah. Ada masalah sistemik yang bikin deg-degan banget. Ketergantungan kita sama beras impor itu masih sangat tinggi. Lahan pertanian tradisional kita terus-terusan habis ke gusur urbanisasi. Belum lagi ancaman iklim yang makin kesini makin ekstrim. Kekeringan panjang, gelombang panas, itu semua udah jadi realita yang nggak bisa kita hindari. Masalah utamanya, kita udah nggak bisa lagi nih cuma ngandelin cara-cara lama. Padi irigasi emang hasil panennya tinggi, tapi ya itu tadi, lahannya makin sempit, dan budidaya ini ternyata nyumbang emisi gas metana yang tinggi banget. Di sisi lain, padi tada hujan hasil panennya jauh lebih rendah, waktu panennya lama, dan ujung-ujungnya sering kalah saing sama tanaman komersil lain yang lebih cuan. Karena semua cara standar kita udah mentok, kita butuh banget sebuah terobosan baru. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, pergeseran paradigma agroforestry. Ini adalah sebuah evolusi krusial di mana kita harus berani ninggalin sistem monokultur yang rentan, menuju sesuatu yang jauh lebih kuat. Jadi gini, agroforestry di sini bukan cuma sekedar alternatif nanam biasa ya. Ini adalah pergeseran paradigma yang total. Sistem ini tuh ngebuka potensi lahan baru yang sangat luas. Dan yang paling keren, sistem ini punya ketahanan iklim yang tinggi banget. Kanopi dari pohon-pohon besar itu bakal bertindak sebagai perisai, nahan suhu ekstrim, sekaligus ngasih dampak positif buat keanekaragaman hayati. Bener-bener win-win solution. Nah, biar lebih kebayang gimana wujud nyatanya di lapangan, coba kita lihat rencana konkretnya. Proyek ini rencananya bakal dikembangkan selama setidaknya 10 tahun di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Strateginya tuh begini. Dari awal proyek, kita tanam dulu tanaman buah seperti alpukat dan nangka. Barengan sama pohon kayu keras kayak akasia dan pohon jati. Terus, setelah kanopi pelindungnya mulai kebentuk, katakanlah masuk di tahun kedua proyek, barulah kita mulai menanam tanaman pangan pokok, khususnya padi, tepat di bawah naungan pohon-pohon tadi. Bayangkan, padi tada hujan tumbuh subur berdampingan langsung sama pohon jati. Luar biasa kan? Bagian ketiga, menjembatani kesenjangan inovasi. Tentu saja, buat bikin visi sekeren ini jadi skala nasional, ada PR besar di dunia sains yang harus kita beresin dulu. Saat ini, kita lagi ngadepin yang namanya kesenjangan inovasi ganda. Di satu sisi, kita kekurangan banget data holistik soal gimana sih kinerja pastinya kalau padi dicampur sama tanaman tahunan di satu lahan. Di sisi lain, kita juga punya defisit genetika. Kenapa? Karena sampai sekarang, belum ada satupun program pemuliaan yang khusus bikin bibit padi yang tahan hidup di iklim mikro yang teduh akibat tumpang sari ini. Buat nutup celah data itu, para peneliti pakai teknologi super canggih yang disebut envirotyping. Singkatnya, proses ini memetakan iklim mikro dan ngukur sumber daya kayak cahaya, air, dan nutrisi dengan tingkat presisi yang gila-gilaan. Tujuannya cuma satu, kita pengen tahu persis gimana sumber daya ini dibagi-bagi, atau malah diperebutkan oleh tanaman-tanaman yang ada di bawah satu kanopi yang sama. Masuk ke bagian keempat, merancang kanopi masa depan. Kira-kira gimana sih cara membangun ekosistem yang ideal ini dari nol? Tahap awalnya, peneliti bakal memetakan berbagai kepadatan pola tanam secara digital. Mereka ngetes gimana interaksi antara pohon target, kayak alpukat, jati, atau kelapa yang kita bahas tadi, sama padi tada hujan yang diselipin di antaranya. Semuanya dihitung secara matematis, benar-benar akurat buat nyari titik keseimbangan ruang tumbuh yang paling optimal. Tapi, ini nimbulin satu pertanyaan kritis. Gimana caranya kita bisa ngukur iklim mikro yang serumit itu dengan akurat? Ngelacak interaksi cahaya yang nebus daun demi daun atau pergerakan air di bawah kanopi yang rapat, itu jelas butuh teknologi yang jauh melampaui kemampuan mata telanjang kita kan?
Jawabannya adalah dengan mengepung area ladang pakai sensor high-tech. Mulai dari masang stasiun cuaca mini di mana-mana, mantau fluks ekofisiologis, sampai pakai rekonstruksi 3D. Intinya, kita lagi ngubah ladang pertanian fisik menjadi aliran data real-time yang super kaya untuk dianalisis sama para ilmuwan. Makanya saya bilang, ini bukan lagi gaya pertanian zaman kakek nenek kita. Kita pakai alat-alat canggih seperti pemindai LiDAR terestrial. Alat ini ditembakkan buat nangkep bentuk 3 dimensi dari pohon dan tanaman dengan resolusi super tinggi. Kita bisa lihat arsitektur fisik kebunnya secara digital. Bagian kelima, solusi kembaran digital. Semua data canggih yang udah dikumpulin tadi, muaranya ada di sini. Sebuah laboratorium virtual yang bikin merinding saking kerennya. Dengan menggabungkan jutaan titik data dari sensor tadi, ilmuwan bisa bikin yang namanya kembaran digital dari sistem agroforestry itu. Lewat sistem ini, kita bisa mensimulasikan pertumbuhan tanaman selama bertahun-tahun ke depan, nguji berbagai proses biofisika, dan ngotak-ngatik desain tanam seutuhnya di dalam komputer, atau yang istilah kerennya in silico. Jadi kita nggak perlu buang waktu dan biaya miliaran rupiah buat nyoba-nyoba langsung di dunia nyata. Dan tahu nggak papa yang paling gila? Pendekatan digital ini juga akhirnya mecahin masalah defisit genetika yang kita obrolin di awal tadi. Data spasial mentah dari lapangan yang luas itu bisa langsung dihubungin sama sifat morfologi spesifik dari tanaman padi yang lagi diteliti di pot dalam laboratorium. Ini bener-bener ngejembatanin ilmu ekologi makro yang besar sama genetika mikro yang super detail. Jadi, goal utamanya ada di sini. Semua model digital yang ribet tadi itu difokuskan buat satu tujuan, menciptakan genotipe padi tada hujan jenis baru, padi yang hasil panennya melimpah ruah, sangat kuat walau hidup di bawah tempat teduh, dan punya siklus panen yang lebih cepat. Ini dia jawaban dari masalah inovasi kita. Bagian keenam, sekaligus bagian terakhir kita, mengamankan panen esok hari. Tapi begini, saat kita ngomongin masa depan, kita harus sadar kalau alat secanggih LiDAR atau kembaran digital itu cuma alat. Kesuksesan aslinya ada di tangan manusia yang mengendalikannya. Itu sebabnya, proyek 10 tahun di Gunung Kidul ini juga bakal jadi ajang pelatihan akademik yang masif. Lewat kemitraan sama jaringan internasional, kayak Max for Plants dan kampus lokal seperti Universitas Brawijaya, proyek ini bakal ngelatih mahasiswa master dan doktoral buat terjun langsung. Mereka lah tulang punggung riset ini, para calon ahli pemodelan tanaman di masa depan. Peta jalannya udah jelas banget. Mulai dari finalisasi konsep, bagi-bagi paket kerja ilmiah, sampai nyari mitra swasta buat urusan lahan dan dana. Dan puncaknya adalah mengajukan proposal solid ini ke Bappenas. Kita mau bawa solusi berbasis sains ini naik kelas menjadi kebijakan strategis nasional. Sekarang, kita lagi berdiri di depan pintu gerbang inovasi pertanian yang benar-benar baru. Sebuah perpaduan antara alam, ekologi, dan teknologi digital tingkat tinggi. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat teman-teman, pemangku kepentingan, mitra, dan kalian semua yang nonton. Siapa yang siap buat ikut merancang kanopi masa depan ini? Karena jujur aja, masa depan perut kita, ketahanan pangan kita, itu ada di tangan orang-orang yang berani berinovasi sekarang. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan kali ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.